Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Vini Indriasari. Alhamdulillah, setelah vakum cukup lama, saya bisa melanjutkan kembali tutorial GIS with ArcGIS ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang network analysis. Dalam memodelkan jaringan jalan, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah network connectivity. Kita tahu bahwa pada jaringan jalan mungkin saja terdapat flyover, underpass, atau interchange yang lebih kompleks. Dua segmen jalan yang terlihat berpotongan belum tentu menunjukkan bahwa kedua jalan tersebut saling terhubung jika keduanya berada pada elevasi yang berbeda. Kemudian suatu jaringan jalan juga mungkin saja memiliki transportasi multimoda. Misalnya terdiri dari bus line, metro line, train line, subway line, dan sebagainya. Maka kita dapat membangun konektivitas antar moda transportasi yang berbeda-beda ini. Selain network connectivity, suatu jalan juga mungkin saja memiliki batasan atau larangan, seperti larangan untuk putar balik atau berbelok, dan jalan satu arah. Lalu untuk network impedance, bisa dihitung berdasarkan panjang jalan, waktu tempuh kendaraan untuk menempuh segmen jalan, biaya yang diperlukan untuk melewati jalan, misalnya ketika kita melewati tol yang berbayar, atau berdasarkan bahan bakar yang diperlukan. Kemudian suatu jalan juga mungkin memiliki hierarki, misalnya jalan tol, jalan protokol, jalan utama, jalan lokal, dan pencarian rute dapat memberikan prioritas untuk memilih jalan yang hierarkinya lebih tinggi. Lalu terdapat speed limit yang akan membatasi kecepatan kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. Lalu mungkin ada batasan aksesibilitas, misalnya suatu jalan tidak boleh dilalui oleh truk atau kendaraan besar. Lalu properti-properti lainnya yang mempengaruhi pergerakan kendaraan di suatu ruas jalan, misalnya lebar jalan dan juga aspalan jalan. Ada beberapa macam network analysis yang dapat kita lakukan. Pada tutorial kali ini, kita akan melakukan 4 macam analisis. Yang pertama adalah base route problem, yang bertujuan mencari rute terbaik dari satu titik asal ke satu titik tujuan. Yang kedua adalah traveling salesman problem, bertujuan untuk mencari rute terbaik untuk mengunjungi sekumpulan lokasi tujuan. Yang ketiga adalah closest facilities, bertujuan untuk mencari fasilitas terdekat dari suatu lokasi insiden. Dan yang keempat adalah service area, bertujuan untuk mencari suatu area yang berada pada jangkauan pelayanan dari suatu fasilitas. Untuk tutorial ini, saya menggunakan ArcGIS Desktop versi 10.82. Agar dapat mengikuti tutorial ini, silahkan Anda mengunduh tutorial data yang sudah saya sediakan. Silahkan lihat linknya di deskripsi. Silahkan Anda buka Arc Catalog, lalu masuk ke folder di mana Anda menyimpan data yang telah Anda download. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan Network Analysis Extension. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Network Analysis Extension sudah diaktifkan. Caranya klik Customize, kemudian klik Extension, dan pastikan pilihan Network Analysis sudah tercentang. Klik Close. Untuk dapat melakukan analisis network dengan network analysis di ArcGIS, Anda harus membangun dataset network dari save file jalan. Dalam pembuatan dataset network ini, Anda dapat menentukan model connectivity, network impedance, dan pengaturan lainnya. Expand ke folder network, di mana di dalamnya terdapat save file Bandung Street Network dan Bandung Univ. Kita expand folder network, klik Bandung Street Network, lalu klik Review.
dan ubah pilihan preview ke tabel untuk melihat tabel atribut dari save file Bandung Street Network ini. Perhatikan bahwa di tabel atribut ini terdapat kolom speed yang mencerminkan kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer per jam, kemudian kolom panjang yang berisi panjang jalan dalam meter, dan juga kolom waktu yang berisi waktu tempuh kendaraan dalam menit. Klik lagi folder network dan klik contents untuk membuat dataset network dari Bandung Street Network. Kita klik kanan Bandung Street Network, lalu pilih New Network Dataset. Kita beri nama datasetnya Jalan ND. Kemudian klik Next, lalu biarkan pilihan Yes untuk model terms, lalu klik Next. Klik tombol Connectivity, ubah Connectivity Policy dari Endpoint menjadi AnyVertex. Lalu klik OK, klik Next. Kita tidak akan membuat model elevation, jadi kita lewati saja, klik Next. Di sini muncul pilihan network atribut. Atribut length otomatis muncul, dan atribut ini diambil dari kolom panjang di tabel atribut. Untuk pilihan one way, ini kita hapus saja. Klik remove. Lalu kita akan menambahkan atribut time sebagai cost. Klik add. Berikan nama atribut time. Nah, pastikan untuk usage type-nya kita pilih cost. Jadi kalau Anda lihat di sini, kita bisa membuat network atribut dengan tipe deskriptor, restriction, ataupun hierarchy. Dalam hal ini kita pilih cost. Lalu untuk unitnya, pilih minutes, dan tipe datanya double. Klik OK. Di sini muncul warning bahwa atribut ini belum memiliki evaluator, maka kita klik tombol evaluator. Di sini kita bisa menentukan nilai atribut ini akan diambil dari mana. Klik type. Nah, di sini ada pilihan untuk sumber dari nilai atribut, bisa diambil dari field tabel, atau bisa didefinisikan dengan konstanta, dengan fungsi, ataupun dengan script. Dalam hal ini kita akan mengambil dari kolom waktu, jadi kita pilih type-nya field. Lalu untuk value-nya, di sini otomatis muncul seluruh field di tabel yang memiliki tipe double, yaitu panjang, waktu, dan layer. Kita pilih waktu. Lalu sama juga untuk yang direction to from, dari field juga, dan kolomnya waktu. Dalam hal ini, di data kita tidak memiliki kolom waktu yang berbeda untuk direction from to maupun to from. Klik OK. Nah, sekarang tanda warningnya sudah hilang. Jadi di network dataset kita nanti kita akan memiliki dua macam network impedance, yaitu length berdasarkan panjang jalan dan time berdasarkan waktu tempuh kendaraan. Klik Next. Kita lewati untuk travel mode karena kita hanya akan menggunakan satu jenis mode saja. Klik Next. Pastikan terpilih Yes untuk establish driving direction, lalu klik tombol direction. Untuk display length units, ini kita ganti dengan meters. Length atribut dan time atributnya sudah benar. Lalu pastikan untuk nama jalan, ini diambil dari kolom name yang ada di tabel atribut data jalan. Klik OK. Klik Next. Ini adalah summary pengaturan yang kita buat untuk pembuatan network dataset. Pastikan semuanya sudah benar. Lalu klik Finish. Klik Yes untuk membangun network dataset. Jika pembuatan network dataset berhasil, di sini Anda lihat akan ada dua file baru, yaitu jalan ND dan jalan ND Junction. Silakan Anda buka aplikasi ArcMap dan pastikan dalam ArcMap ini juga
Extension Network Analyst sudah diaktifkan. Klik Customize, Extension, dan pastikan pilihan Network Analyst sudah tercentang. Klik Close. Buka toolbar Network Analyst, klik kanan pada area toolbar, kemudian klik menu Network Analyst. Saya akan menempatkannya di atas. Lalu klik menu Network Analyst. Perhatikan di sini bahwa menu untuk Network Analyst ini belum aktif karena kita belum menambahkan network dataset ke dalam ArcMap. Untuk menggunakan Network Analyst, klik Add Data, lalu masuk ke folder di mana Anda menyimpan network dataset yang tadi sudah kita bangun melalui Arc Catalog. Pilih jalan ND, lalu klik Add. Di sini otomatis muncul pertanyaan untuk menambahkan seluruh fitur kelas yang berpartisipasi dalam pembuatan network dataset. Klik Yes. Perhatikan di sini bahwa jalan ND ini adalah network datasetnya, lalu Bandung Street Network dan jalan ND Junction ini adalah fitur kelas yang digunakan dalam pembuatan network dataset jalan ND ini. Untuk kali ini kita tidak memerlukan kedua fitur kelas ini, jadi bisa kita remove saja. Lalu klik menu Network Analyst. Nah, kita lihat sekarang di sini menunya sudah aktif karena kita sudah menambahkan network dataset jalan ND. Pertama, kita akan melakukan analisis base route. Jadi, kita pilih New Route. Di ArcMap otomatis muncul layer group bernama Route. Layer group ini mengandung 5 sublayer, yaitu Stop, Point Barriers, Routes, Line Barriers, dan Polygon Barriers. Lokasi asal dan tujuan nantinya akan disimpan di layer Stops. Lalu rute terbaik antara dua lokasi akan disimpan di layer Routes. Kita buka Network Analyst window. Pada Network Analyst toolbar, klik tombol Network Analyst window. Lalu ini bisa saya tempatkan di bawah table of contents. Network Analyst window ini adalah interface untuk kita mengatur susunan stop, routes, dan juga barrier. Pada Network Analyst toolbar, klik tombol Create Network Location Tools. Pastikan pada Network Analyst window, Anda memilih stop, lalu kita buat 2 stop secara sembarang pada jaringan jalan dengan cara klik di peta. Saya akan buat di sini dan di sini. Pastikan Anda menempatkan objek titik stop pada jalan atau cukup dekat dengan jalan, karena jika terlalu jauh dari jalan, maka Network Analyst tidak dapat memetakan objek titik tersebut ke jalan, dan penghitungan rute tidak dapat dilakukan. Pada Network Analyst window, klik tombol Route Properties, lalu klik tab Network Location. Nah, di sini kita lihat bahwa search tolerance untuk menempatkan stop adalah 5.000 meter. Jika titik yang kita buat berada pada radius 5.000 meter dari jalan, maka titik tersebut bisa ditempatkan ke jalan yang terdekat. Tapi jika lebih jauh, maka statusnya akan unlocated. Misalkan kita ubah search tolerance-nya dengan nilai yang cukup kecil, misalnya 20 meter, lalu klik OK. Lalu saya coba membuat stop di lokasi yang cukup jauh dari jalan. Misalnya saya buat di sini. Kita lihat di sini terdapat ikon tanda tanya yang menandakan bahwa lokasi stop ini terlalu jauh dari jalan, sehingga statusnya unlocated. Kita dapat memindahkan lokasi stop ini agar lebih dekat ke jalan. Caranya, klik tombol Select atau Move Network Location Tool, lalu pastikan stop ini dalam kondisi terpilih, lalu kita pindahkan ke lokasi yang dekat dengan jalan.
Nah, sekarang ikon tanda tanyanya sudah hilang. Tandanya lokasi stop ini statusnya sudah located. Untuk menghapus stop, kita bisa select stopnya. Perhatikan bahwa di network analysis window, stop ini juga dalam posisi terselect. Kita bisa hapus dari petanya ataupun melalui network analysis window. Oke, saya hapus langsung dari peta. Saya zoom kembali ke full extent. Oke, dua lokasi yang saya buat ada di kategori stop. Jadi dua lokasi ini merupakan titik stop. Kita bisa mengubah nama titik stop ini. Misalnya untuk grafik peak 1, ini saya rename menjadi asal. Lalu untuk grafik peak 2, saya rename menjadi tujuan. Lalu saya ingin memunculkan label nama stopnya. Kita bisa memunculkan labelnya melalui layer stop yang ada di table of content. Jadi saya klik kanan, kemudian label features. Oke, mungkin saya buat labelnya lebih besar fontnya, menjadi 12. Oke, klik lagi route properties, lalu klik tab analysis setting. Di sini kita bisa mengatur bagaimana rute akan dihitung. Secara default, network impedance menggunakan variabel length, sehingga definisi rute terbaik adalah dari segi jarak. Klik OK. Untuk menghitung rute terbaik antara lokasi asal dan tujuan, kita klik tombol Solve. Perhatikan bahwa ini adalah rute terbaik berdasarkan jarak. Maka untuk route ini kita rename dengan nama shortest route. Lalu kita copy layer shortest route ini dan kita paste ke data frame. Perhatikan bahwa di sini ada dua layer dengan nama shortest route. Untuk layer yang paling atas kita ganti menjadi fastest route. Perhatikan bahwa nama layer yang ada di table of content ini sesuai dengan nama layer yang ada di network analysis window. Pastikan kita memilih fastest route, lalu klik fastest route properties. Di sini kita akan mencari rute terbaik berdasarkan waktu. Jadi untuk impedance-nya kita ganti menjadi time. Lalu klik OK. Klik solve. Perhatikan bahwa di sini saya mendapatkan rute yang berbeda antara rute terbaik berdasarkan length dan rute terbaik berdasarkan time. Agar lebih terlihat jelas perbedaannya, kita bisa mengubah warna garis rutenya melalui layer routes di layer group fastest route ini. Kita double klik route. Lalu untuk simbologinya, di sini saya ubah warnanya misalnya menjadi biru. Oke, nah jadi rute yang biru ini adalah rute tercepat, sedangkan yang coklat ini adalah rute terpendek. Untuk mengetahui berapa waktu tempuh dari rute ini, kita bisa buka tabel atribut layer route. Nah, di sini kita lihat ada kolom total time, di mana nilainya adalah 21,78. Artinya rute ini memiliki waktu tempuh 21,78 menit. Jika kita buka tabel atribut route di layer shortest route, maka di sini yang muncul adalah total length, bukan total time. Artinya rute ini memiliki total panjang 15.987,78 meter. Kita juga bisa melihat driving direction. Silakan klik tombol driving direction.
pada Network Analysis Toolbar, ini yang ditampilkan adalah rute tercepat atau fastest route. Di sini kita bisa melihat turn by turn direction-nya. Untuk setiap step, kita bisa melihat petanya pada direction window ini. Atau bisa juga kita klik pada nomor step-nya, maka di peta utama akan di zoom in ke lokasi jalan tersebut. Jika diperlukan, direction ini bisa kita print. Klik close. Saya kembali lagi ke full extend. Misalkan kita ingin menambahkan suatu barrier pada rute, dalam hal ini rute tercepat, saya zoom ke bagian rute. Untuk menambahkan barrier, kita klik point barriers, lalu klik tombol create network location, dan saya akan menempatkan barrier pada satu titik di sepanjang rute, misalnya di sini. Kita hitung ulang rutenya, klik tombol solve. Nah, di sini kita lihat bahwa network analyst otomatis mencarikan rute yang menghindari lokasi barrier tersebut. Ya, rutenya menjadi seperti ini. Oke, saya akan simpan dokumen ArcMap ini. Dan saya beri nama base route. Selanjutnya kita akan melakukan traveling salesman problem. Kita buat di dokumen ArcMap yang baru. Klik New, Flying Map, klik OK. Analisis Traveling Salesman Problem atau TSP berusaha mencari rute optimal untuk mengunjungi sekumpulan lokasi tujuan tepat satu kali. Dalam network analysis, TSP juga dapat kita selesaikan menggunakan tool Base Route. Tambahkan network dataset, jalan ND. Kali ini kita tidak perlu menambahkan fitur kelas yang berpartisipasi, jadi klik No. Klik network analysis menu dan pilih New Route. Lalu kita rename layernya menjadi TSP. Pastikan pada network analysis window, layer stop dalam posisi terpilih. Lalu klik network location tools dan tempatkan 10 stop secara acak pada peta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klik TSP Properties, lalu klik tab Analysis Setting, lalu kita centang pilihan Reorder Stop to find optimal route, dan kita uncheck pilihan Preserve First Stop dan Preserve Last Stop. Dengan demikian, urutan kunjungan, lokasi awal, dan lokasi akhir kunjungan akan dioptimalkan untuk meminimalkan total biaya perjalanan untuk mengunjungi semua stop. Untuk impedance-nya kita gunakan time. Klik OK. Lalu klik Solve untuk mencari rute optimal. Perhatikan nama-nama stop di network analysis window. Saat Anda membuat stop, maka titik-titik stop ini otomatis diberi nama oleh network analyst sebagai grafik peak 1, peak 2, peak 3, dan seterusnya. Karena urutan kunjungan telah dioptimalkan, maka urutan penomoran pada nama-nama stop ini terlihat sudah berubah. Kita bisa coba pindahkan salah satu stop yang berada di tengah ke urutan paling atas. Misalnya di sini saya akan pindahkan yang grafik peak 9. Ini saya drag ke paling atas. Lalu saya rename sebagai lokasi awal. Saya buka kembali pilihan TSP Properties. Dan untuk pilihan Preserve First Stop, ini akan saya centang. Klik OK. Lokasi awal ada di sini. Sekarang kita coba
hitung rutenya, klik solve. Nah, rute kunjungan mungkin akan berubah, namun lokasi awal kini menjadi titik awal rute. Anda juga bisa melakukan hal yang sama untuk titik akhir rute, untuk memastikan bahwa rute kunjungan berawal dan berakhir di lokasi yang sudah kita tentukan. Saya akan save dokumen ArcMap ini dengan nama TSP. Selanjutnya kita akan melakukan analisis closest facilities. Kita buat di dokumen baru, klik New Blank Map. Dalam analisis jaringan, kita dapat mencari fasilitas terdekat dari suatu lokasi kejadian. Pada bagian ini kita akan mencari universitas terdekat di Kota Bandung dari lokasi-lokasi yang dipilih secara acak. Klik Add Data. Kita masukkan network dataset Jalan ND dan juga Bandung Univ SHP. Klik Add dan klik No. Buka tabel atribut Bandung Univ. Perhatikan bahwa tabel atribut ini mengandung kolom name yang berisi nama universitas. Kita akan menjadikan universitas ini sebagai facilities. Kita lihat bahwa lokasi universitas ini hanya mengumpul di bagian utara Kota Bandung. Jadi saya akan zoom ke area di mana universitas-universitas ini terkonsentrasi. Klik menu Network Analysis, lalu pilih New Closest Facility. Perhatikan layer group closest facility di table of content ini. Layer-layer penyusunnya itu sedikit berbeda dengan layer group base route. Pada layer group closest facility ini terdapat layer facilities dan incidents. Dan tidak ada layer stop. Pada network analysis window, pastikan layer facilities dalam keadaan terpilih. Lalu kita akan ambil data facilities ini dari layer Bandung Univ. Caranya di layer facilities kita klik kanan, lalu pilih load location. Nah, di sini pastikan kita load from Bandung Univ. Dan untuk property name pastikan sudah terpilih field name. Klik OK. Ya, otomatis 26 universitas yang ada di layer Bandung Univ itu akan ditambahkan sebagai facilities. Dan di sini semua titik facilities juga sudah located statusnya, artinya sudah bisa kita gunakan dalam analisis. Lalu klik layer incidents dan klik network location tool dan buat 3 titik sembarang pada peta. Saya akan buat misalnya di sini, kemudian di sini, dan satu di bawah. Perhatikan bahwa incident layer ini menggunakan simbol kotak, dan facility layer ini menggunakan simbol lingkaran. Kita akan mencari universitas terdekat dari setiap lokasi incidents yang kita buat. Kita klik solve. Nah, di sini kita lihat untuk setiap lokasi insiden, dihitung rute ke universitas terdekat. Untuk melihat informasi tentang rute, kita bisa buka tabel atribut di layer route. Nah, di kolom name ini terlihat nama pasangan lokasi insiden dan nama fasilitas terdekatnya. Selain melalui kolom nama, Anda juga dapat mengetahui fasilitas terdekat dari suatu insiden melalui kolom Facility ID. Jadi Facility ID ini adalah ID dari fasilitas terdekat dan Object ID ini adalah ID dari lokasi insiden. Kita bisa juga memunculkan label nama insiden dan nama fasilitas. Misalnya untuk fasilitas, saya buat labelnya itu 12 poin. Lalu centang. Oke. Dan juga untuk insiden, ini sama juga, saya buat 12 poin.
tapi warnanya saya buat merah. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat langsung dari peta bahwa lokasi terdekat dari insiden grafik peak 1 adalah Universitas Kristen Maranatha. Dan dari grafik peak 2, ini lokasi terdekatnya adalah Politeknik AGP. Dan untuk grafik 3, universitas terdekatnya adalah Universitas Katolik Parahyangan. Saya simpan dengan nama closest facilities. Selanjutnya kita akan melakukan analisis service area. Kita buat dokumen ArcMap baru. Service area ini akan menghitung area yang dapat dijangkau dalam waktu atau jarak tertentu dari suatu lokasi fasilitas. Dalam latihan ini kita akan menghitung service area dari universitas-universitas di Kota Bandung. Klik Add Data, lalu masukkan Jalan ND dan Bandung Univ. No. Klik Network Analysis, pilih New Service Area. Perhatikan bahwa layer group service area ini sedikit berbeda dengan closest facilities. Di sini ada sublayer facilities juga, tapi tidak ada sublayer incidents. Untuk layer facility, kita ambil dari universitas. Jadi klik load location, pastikan terpilih Bandung Univ untuk pilihan fitur kelas, lalu klik OK. Pertama, kita akan menghitung wilayah yang berada pada jarak tempuh 1 menit dari setiap universitas. Kita buka Service Area Properties, klik Analysis Settings. Untuk impedance-nya, pilih Time. Lalu untuk Default Breaks, kita masukkan 1. Yang artinya kita akan membuat service area yang berada pada jarak 1 menit dari setiap universitas. Klik OK, lalu klik Solve. Kita bisa zoom ke area universitas. Nah, perhatikan bahwa bentuk service area ini tidak beraturan, tidak seperti buffer yang akan berbentuk lingkaran jika dihitung dari poin. Untuk service area ini mengikuti bentuk jaringan jalan, sehingga bentuknya tidak beraturan. Kita juga dapat membuat service area dengan beberapa nilai break sekaligus. Kita buka kembali Service Area Properties. Lalu untuk breaks-nya kita masukkan misalnya 1,2,3. Oke. Lalu klik Solve. Nah, di sini terdapat 3 ring polygon service area, yaitu ring yang paling gelap ini bisa dijangkau dalam 1 menit, kemudian yang lebih terang ini ring 2 menit, dan warna yang paling muda ini ring 3 menit. Polygon service area ini tersimpan dalam layer polygon di layer group service area. Anda bisa buka tabel atribut polygon ini, dan di sini ada informasi from brick dan to brick-nya untuk kita membedakan ring dari setiap polygon service area tersebut. Jika diperlukan, Anda juga bisa mengekspor polygon ini menjadi save file baru. Simpan dengan nama service area. Demikianlah tutorial saya kali ini tentang network analysis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.